Dari banyaknya request video, mungkin permintaan terbesar dari subscriber Baca Saham adalah membahas saham yang dimiliki oleh Pak Lo Keng Hong. Salah satunya adalah PTRO. Pada video ini, kita akan coba menganalisanya. Dan untuk itu, video ini diberikan judul Bahas Saham Lo Keng Hong PTRO. PT Petrosea merupakan perusahaan yang menyediakan multidisiplin rekayasa, jasa konstruksi, kontrakting, jasa pertambangan, penyediaan perbekalan dan peralatan, di mana untuk mendukung kegiatan atau operasi industri minyak dan gas bumi, sektor pertambangan, dan pengembangan infrastruktur di dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 21 Februari 1972 dan listing di Bursa Efek Indonesia pada 21 Mei 1990. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2019, dapat diamati bahwa kepemilikan terbesar saham ini ada di PT Indika Energi, yang juga merupakan perusahaan publik dengan kode emiten INDY. INDY mempunyai kepemilikan sebesar 69,80% atau 704 juta lembar saham. Pemegang saham mayoritas kedua adalah Lo Keng Hong, dengan porsi sebanyak 14,41% atau 145 juta lembar, dan sisa 15,79% atau 159 juta lembar ada di masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5%. Apabila kita membandingkan porsi kepemilikan Lo Keng Hong dengan tahun 2018 yang berjumlah 135 juta lembar, berarti selama tahun 2019 dapat diamati bahwa Lo Keng Hong menambah porsi kepemilikan sebanyak 9.874.900 lembar. Nah, asumsikan kita menggunakan harga terendah PTRO selama tahun 2019 dengan angka 1.300. Berarti, paling tidak, Lo Keng Hong sudah mengeluarkan dana sebanyak 12,83 miliar untuk penambahan porsi kepemilikannya dalam 1 tahun. Angka tersebut bisa saja menjadi lebih besar, dikarenakan kita di sini hanya menggunakan harga saham terendahnya saja. Selain itu, dengan menggunakan harga saham yang sama, dengan porsi kepemilikan sebanyak 145 juta lembar pada akhir tahun 2019, berarti Lo Keng Hong setidaknya sudah mempunyai total portofolio sebanyak 188 miliar untuk saham PTRO ini. Nah, pertanyaannya, kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan Lo Keng Hong begitu percaya pada PTRO dan menempatkan nominal dana yang cukup besar di sana? Kita akan coba membahasnya dari sudut pandang saya pribadi. Namun, harus diingat bahwa pembahasan ini tidak ada jaminan kebenarannya. Bisa benar, bisa juga salah, karena murni hanya berasal dari opini saya pribadi. Hal pertama yang akan kita bahas adalah dari sisi neraca keuangannya. Jumlah aset perusahaan selama 3 tahun terakhir berkembang dari yang awalnya 454,20 juta dolar di tahun 2017 menjadi 551,4 juta dolar di tahun 2019. Atau dengan kata lain, terjadi peningkatan sebanyak 21,32% untuk 3 tahun tersebut. Untuk total liabilitas, terjadi peningkatan dari yang awalnya 265,37 juta dolar di tahun 2017 menjadi 338,48 juta dolar di tahun 2019. Atau dengan kata lain, terjadi kenaikan sebanyak 27,55%. Dari sisi ekuitas, terlihat adanya peningkatan yang awalnya 188,83 juta dolar menjadi 212,56 juta dolar di tahun 2019. Dengan kata lain, terjadi peningkatan sebanyak 12,57% selama 3 tahun terakhir. Berdasarkan informasi sebelumnya, dapat kita amati bahwa dalam 3 tahun terakhir, kenaikan aset perusahaan sebanyak 96,84 juta dolar lebih didominasi oleh peningkatan jumlah hutang sebanyak 73,11 juta dolar dibanding kenaikan ekuitasnya yang berjumlah 23,73 juta dolar. Dari data ini saja, dapat kita simpulkan bahwa PTRO mempunyai rasio debt to equity yang cukup besar, di mana berkisar di angka 159,24% sampai dengan data Desember 2019. Namun, apakah hal itu menjadi suatu kondisi yang cukup mengkhawatirkan?
Untuk menjawabnya, mari kita coba lihat komposisi aset lancar dan kewajiban jangka pendek PT RO. Jika Anda menjumlahkan nominal aset lancar, yang mana dalam hal ini adalah kas, aset keuangan lain, piutang usaha, dan piutang lain, Anda akan mendapatkan nominal sekitar 190 juta dolar. Saya sengaja hanya mengambil komponen tersebut, karena dari komponen aset yang dimiliki, menurut saya pribadi, komponen itu yang bisa dikatakan cukup liquid untuk dikonversi menjadi kas. Nah, sekarang bagaimana dengan hutang PT RO? Apabila Anda mengamati total hutang jangka pendek perusahaan, Anda akan menemukan angka 146 juta dolar untuk hutang jangka pendeknya. Angka ini tentu lebih kecil dibanding dari beberapa aset liquid yang bernominal 190 juta dolar. Di sini kita bisa melihat bahwa dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, sebenarnya perusahaan mempunyai kemampuan yang baik dalam menyelesaikan kewajibannya. Apalagi, di sini kita hanya menggunakan beberapa komposisi aset liquid dan belum melibatkan komponen lainnya. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan hutang jangka panjang perusahaan? Saya masih ingin membahasnya lebih jauh, tapi jika menjelaskannya pada video ini, mungkin akan memakan durasi yang cukup panjang. Untuk itu, mungkin dapat kita bahas pada video-video selanjutnya. Kemudian, bagaimana dengan income statement-nya? Dari sisi pendapatan, PT RO mengalami peningkatan dari yang awalnya 313,48 juta dolar di tahun 2017 menjadi 476,44 juta dolar di tahun 2019. Itu berarti terdapat peningkatan sebanyak 51,98% dalam 3 tahun tersebut. Sedangkan untuk laba bersih ke entitas induk terjadi peningkatan dari 11,63 juta dolar di tahun 2017 menjadi 31,18 juta dolar di tahun 2019. Itu berarti terjadi peningkatan sebanyak 168% sejak 2017 sampai 2019. Berdasarkan dua hal umum di income statement tadi, dapat kita amati bahwa terjadi kenaikan sebanyak 162,96 juta dolar untuk pendapatan dan 19,55 juta dolar untuk net profit. Hal yang cukup menarik di sini adalah kemampuan perusahaan untuk meningkatkan perolehan laba yang lebih besar dibanding peningkatan pendapatan yang diterima. Bahkan, dengan peningkatan pendapatan yang hanya sebesar 51,98%, laba bersih PT RO dapat bertumbuh sebanyak 168% dalam 3 tahun terakhir. Menurut Anda, kira-kira apa penyebab terjadinya lonjakan kenaikan laba yang cukup besar itu? Menurut saya pribadi, salah satu penyebab terjadinya lonjakan perolehan laba perusahaan dikarenakan adanya peningkatan yang signifikan untuk kontrak pertambangan di tahun 2017 sampai tahun 2019. Jika diamati, pendapatan dari kontrak pertambangan yang awalnya 171,27 juta dolar di tahun 2017 naik sebanyak 67,60% di tahun 2019 menjadi 287,04 juta dolar. Angka ini memberi sumbangsi sebanyak 60,25% terhadap total revenue perusahaan, yang mana tentu mendongkrak pertumbuhan laba untuk 3 tahun terakhir. Mari kita telusuri lebih lanjut mengenai kontrak pertambangan yang menjadi faktor dominan pertumbuhan pendapatan perusahaan. Ternyata, perusahaan ini sudah berpengalaman lebih dari 47 tahun di industri pertambangan dan mengimplementasikan teknologi industri 4.0 melalui Minerva Digital Platform yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan operasional dan layanan terbaik bagi pelanggan. Selain itu, mereka juga menyediakan jasa kontrak pertambangan yang berbeda dengan kompetitor, yang mana melalui penyediaan solusi pertambangan yang dapat disesuaikan dengan keperluan setiap proyek, dilengkapi dengan layanan jasa rekayasa dan konstruksi yang komprehensif. PT RO mempunyai 3 proyek utama untuk kontrak pertambangan yang berlokasi di Kalimantan, dengan durasi jangka waktu tahun 2011 sampai tahun 2023. Dari hal ini setidaknya kita mempunyai informasi bahwa ada kemungkinan pendapatan perusahaan untuk lini bisnis ini masih dapat diperoleh untuk ketiga proyek utama setidaknya sampai tahun 2023 nanti. Sekarang, mari coba kita amati laporan keuangan tahun 2019 perusahaan. Pendapatan perusahaan naik sebesar 11 juta dolar atau 2,37% jika dibanding tahun 2018. Di saat yang sama, beban usaha langsung naik 3 juta dolar
atau 0,77%. Dan beban administrasi naik sebesar 4 juta dolar atau 20% dibanding tahun 2018. Jika hanya melihat dari data ini tanpa melibatkan pos keuangan lain, perusahaan masih memperoleh kenaikan profit setelah pendapatannya dikurangi beban usaha langsung dan administrasinya. Untuk laba bersih tahun berjalan, perusahaan berhasil memperoleh profit sebanyak 31,32 juta dolar yang naik sebesar 35,23% atau 8,16 juta dolar dibanding tahun 2018. Secara sekilas, penyebab kenaikan laba tersebut adalah sebagai berikut. Kenaikan pendapatan sebesar 11 juta dolar, kenaikan beban usaha langsung yang tidak terlalu besar, di mana hanya naik 3 juta dolar, kenaikan penghasilan bunga sekitar 1 juta dolar, tidak adanya penurunan nilai aset tetap seperti tahun 2018 yang berjumlah 2,1 juta dolar, tidak adanya bagian rugi bersih Ventura bersama, dan kerugian lain-lain sekitar 1 juta dolar, seperti tahun 2018. Jika ditelusuri lebih lanjut, ternyata penyebab rendahnya peningkatan beban usaha langsung perusahaan berasal dari adanya penurunan beban usaha langsung untuk operasi alat berat dan peralatan, di mana dari yang awalnya 122 juta dolar di tahun 2018 menjadi 95 juta dolar di tahun 2019. Angka ini berkontribusi sebanyak 24,20% dari total beban usaha langsung perusahaan di tahun 2019. Kemudian, bagaimana dari sisi rasio keuangannya di tahun 2019? Berdasarkan data harga saham 1.230 pada 5 Mei 2020, berikut ini beberapa rasio utama yang dapat Anda perhatikan. ROE 14,70%, ROA 5,65%, NPM 6,54%, DER 159,71%, PER 2,86 kali, dan PBV 0,42 kali. Dari beberapa data rasio keuangan yang kita lihat bersama, untuk sisi profitabilitas, PT RO cukup baik bertumbuh, dan itu tentu berasal dari peningkatan laba ruginya di tahun 2019. Hal yang mau saya bahas di sini adalah dari sisi valuasi, di mana mempunyai valuasi yang cukup rendah, dengan PER 2,86 kali dan PBV 0,42 kali. Asumsikan saja kita hanya menggunakan dua data berikut ini dalam melakukan analisa, yaitu kenaikan pendapatan 3 tahun terakhir yang bertumbuh 51,98% dan kenaikan ekuitas yang bertumbuh 12,57% untuk tahun 2017 sampai tahun 2019. Logikanya, dengan keadaan sekarang saja, saham PT RO dihargai dengan valuasi yang rendah seperti itu. Apabila nanti, katakanlah, dalam 3 tahun kemudian, perusahaan ini konsisten bertumbuh, atau bahkan terjadi pelemahan kinerja sekalipun dibanding tahun 2017 sampai 2019, maka valuasi yang dimiliki masih tetap saja menarik. Anda dapat mengamati pergerakan harga sahamnya selama 2 tahun terakhir, di mana tidak terjadi peningkatan yang cukup besar, dan hanya bergerak sideways. Padahal, di sisi yang lain, kinerjanya terus bertumbuh, dengan valuasi yang masih cenderung murah. Ini merupakan salah satu kesempatan yang dapat dipertimbangkan untuk melakukan akumulasi lebih banyak selama rentang waktu tahun 2019. Dari penjelasan singkat tadi, ada beberapa opini pribadi yang mau saya sampaikan terkait saham PT RO ini. Pertama, terjadi peningkatan yang konsisten dengan persentase yang cukup signifikan untuk 3 tahun terakhir, baik dari sisi pendapatan, ekuitas, dan laba rugi. Kedua, perusahaan mampu untuk mengefisiensikan salah satu biaya yang cukup besar untuk beban pokok penjualannya, yaitu beban operasi alat berat dan peralatan. Ketiga, perusahaan masih mempunyai proyek besar untuk kontrak pertambangan, setidaknya sampai tahun 2023. Sehingga diproyeksikan pendapatan yang diperoleh diharapkan masih konsisten, dengan mempertimbangkan sumber pendapatan perusahaan sebesar 60% yang berasal dari lini bisnis ini. Keempat, valuasi perusahaan masih murah, dengan angka PER 2,86 kali dan PBV 0,42 kali. Kelima, harga saham tidak mengalami peningkatan yang signifikan, namun di sisi lain, kinerja perusahaan bertumbuh cukup signifikan.
Namun, setelah menyaksikan pembahasan tadi, saya mau mengingatkan kembali bahwa pembahasan yang Anda saksikan murni opini pribadi saja, dan tidak ada jaminan kebenaran bahwa saham ini sangat bagus untuk dibeli. Meskipun, berdasarkan data laporan keuangan, Lo Keng Hong sudah jelas memilikinya. Saya pribadi juga tidak memasukkan saham PTRO ke dalam portofolio dengan berbagai pertimbangan, meskipun secara umum melihat perusahaan ini sebenarnya cukup menarik. Untuk itu, sebaiknya Anda juga melakukan analisa sendiri dan mempunyai keyakinan yang kuat apakah ingin membeli saham ini atau tidak. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Thank you.